Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Esgoro kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Esgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Rama Esgoro. Di konten Rama Esgoro kali ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah hadir ataupun juga sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Haris Friza. Kira-kira apa yang kita bahas tentang Haris Friza? Tapi sabar terlebih dahulu karena saya juga ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tertarik channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Esgoro channel. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dipunya loncengnya, sudah di like juga, kita kalau saja pembahasan kita hari ini tentang Haris Friza ya. Jadi ada request yang meminta saya supaya membacakan kira-kira bagaimana karir dari Haris Friza di tahun 2023, karena menurut saya ya, karir dari Haris Friza di akhir tahun 2022 ini sudah cukup bagus dan bahkan ada peningkatan ya. Tapi kira-kira bagaimana nih di tahun 2023? Apakah akan semakin naik lagi atau mungkin stabil atau bahkan akan turun ya? Kita akan coba untuk memprediksikannya dengan media kartu tarot. Oke, kita akan mengacak terlebih dahulu ya. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang drama lunas saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian. Boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Langsung saja di Instagram saya di @aditya_esgoro. Jangan lupa share dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Di sini muncul kartu The Moon ya. The Moon ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Terlihat di sini ada sebuah rembulan ya, rembulan yang bersinar cukup terang. Dan di sini juga ada gambar beberapa hewan ya. Ada beberapa hewan, ada yang di darat, ada yang di air. Jadi untuk kartu yang pertama ini saya lihat karir dari Haris Friza tahun 2023 ini awal-awal ini masih akan tetap menanjak ya. Awal tahun 2023 terlihat semakin menanjak. Kemudian juga ada indikasi juga bahwa Haris Friza ini nanti akan lebih mengembangkan karirnya lagi. Jadi kalau misalkan untuk saat ini mungkin saya pribadi tahu Haris Friza itu karena kemarin bisa lebih naik lagi saat membintangi Tajwid Cinta ya. Jadi kemarin sempat bagus banget, sempat up itu ya. Meskipun kalau misalkan kita lihat sampai hari ini itu sebenarnya juga masih tergolong bagus ya. Dan juga chemistry-nya dengan Cut Shiva ya, itu kerjasama yang sangat luar biasa. Jadi nama Haris Friza bisa naik lagi ya. Bukan gimana-gimana, meskipun saya memang kurang mengetahui dunia entertain, kurang mengikuti sinetron apa saat ini yang sedang booming dan lain sebagainya, tapi nama Haris Friza mulai agak mencuat lagi saat membintangi Tajwid Cinta ya, membintangi sinetron Tajwid Cinta. Dan kalau misalkan di waktu yang lalu saya tahu ya saat di sinetron Jodoh Wasiat Bapak kalau nggak salah itu ya. Jadi saat dia sama Rizky Bilar ya, itu sudah cukup booming juga. Tapi kemudian kayaknya agak turun, tapi kemudian ini naik lagi. Ya, jadi di kartu yang pertama ini lebih menunjukkan bahwa awal tahun ini masih menjadi milik Haris Friza. Kita akan ambil kartu yang kedua ya. Kita akan sambungkan ya, kira-kira seperti apa ceritanya. Ini dia. Oke, di sini muncul kartu yang berlambang tongkat ya. Ada dua buah tongkat di sini dan ada seseorang yang sedang memegang salah satu dari dua tongkat dan sambil memegang ini seperti globe ya. Untuk kartu yang kedua saya lihat karir dari Haris Friza ini nanti setelah ada peningkatan ya, boom meningkat nih. Itu juga nanti akan ada kestabilan ya, stabil dan yang saya lihat di sini stabilnya itu sangat bagus ya. Jadi kalaupun ada naik turun itu nggak akan terlalu turun banget, naiknya juga bisa naik
tapi itu nanti stabil ya, jadi sangat bagus ini. Seperti prosentasenya, tingkat keberhasilannya dalam karirnya saat ini, saya lihat masih banyak sekali kesempatan untuk bisa mengembangkannya. Jadi ini lebih menunjukkan bahwa apapun yang saat ini sedang dia lakukan itu lebih banyak berhasilnya ya. Jadi keberhasilannya dia, kemudian juga apa yang dia kerjakan saat ini, sepertinya memang itu adalah salah satu indikasi bahwa pembuktian dari seorang Haris Friza itu akan terjadi juga di tahun 2023 ini ya. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan juga apakah akan menaikkan rating juga untuk sinetron yang dia bintangi saat ini? Menurut saya bisa banget ya. Jadi simbiosis mutualisme, namanya Haris Friza naik, sinetron yang dia bintangi juga naik lagi. Mungkin project-project yang lainnya ya, kalau misalkan nantinya ada project yang lain, itu juga bisa akan mendongkrak popularitas dan juga karir dari Haris Friza. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Guru Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya. Semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini muncul kartu The Devil ya. The Devil ini adalah salah satu dari kartu mayor, dan menurut saya pribadi ya, ini adalah salah satu kartu terburuk dari satu tumpukan kartu tarot ya. Tapi meskipun begitu, kita harus bisa mengambil sisi positifnya. Bukan berarti kabar buruk itu juga tidak bisa kita rubah ya. Justru kalau misalkan kita tahu ada sesuatu yang buruk di depan sana, kita sudah lebih siap lagi untuk menghadapinya ya. Jadi yang saya lihat di sini memang ada suatu tanda-tanda yang cukup riskan ya untuk Haris Friza. Jadi kalau misalkan sinetronnya ini selesai di tahun ini, kayaknya akan berdampak juga untuk karir dari Haris Friza. Ada indikasi mungkin Haris Friza akan agak kesulitan untuk bisa berada di level yang sama saat dia membintangi sinetron ini. Tapi kira-kira bisa diperbaiki atau tidak? Menurut saya masih bisa banget ya, masih sangat bisa untuk diperbaiki. Tinggal bagaimana langkah-langkahnya dari Haris Friza. Dan saya yakin sosok dari Haris Friza itu sudah memiliki langkah-langkah yang tepat, kemudian juga strategi-strategi yang mungkin nantinya akan dia lakukan. Dan pastinya dari pihak manajemen ya, orang-orang di sekitarnya juga akan memberikan masukan. Ini kamu harus gini, kamu bagusnya gini, bagusnya gini. Itu pasti sudah ada perhitungan. Jadi kalau misalkan ada penurunan, menurut saya itu penurunan yang cukup drastis. Tapi nantinya juga akan ada indikasi bahwa usaha, kemudian juga perjuangan dari Haris Friza itu tidak akan ikut berhenti di situ ya. Meskipun ada penurunan popularitas, tapi dia tidak pantang menyerah, dia ingin bisa lebih bagus lagi nantinya. Jadi entah itu di dunia entertain ataupun juga mungkin punya usaha yang lain, dia itu benar-benar ingin all out gitu ya, ingin bisa berusaha semaksimal mungkin supaya apa yang dia harapkan atau apa yang dia cita-citakan itu bisa terkabul. Karena ya saya lihat di sini karena usianya juga ya, usianya kan juga sudah cukup matang dan juga mungkin sudah terngiang-ngiang untuk bisa melepas masa lajangnya. Pasti dia akan membutuhkan banyak biaya ataupun juga persiapan-persiapan khusus ya. Jadi pasti akan benar-benar menjaga karirnya supaya tetap berada di top form gitu ya. Jadi untuk kartu yang ketiga ini lebih menunjukkan bahwa kehati-hatian, kemudian juga lebih kepada sedia payung sebelum hujan ya untuk Haris Friza. Semoga kalau misalkan sudah ada merasa ada penurunan, dia bisa segera memakai strateginya, kemudian juga untuk mempertahankan kepopulerannya, kemudian juga karirnya juga ya. Jadi dari ketiga kartu ini saya lihat untuk awal tahun 2023 Haris Friza ini termasuk masih lancar ya, masih bagus dan juga bisa ada peningkatan. Tapi setelah sinetronnya selesai, ini ada indikasi ataupun juga yang ditakutkan para fans ataupun juga para netizen ya, mungkin turunnya pamor seorang Haris Friza ya. Jadi takutnya setelah sinetronnya selesai, kemudian juga belum ada sesuatu yang pas, tawaran yang pas gitu ya,
terlalu lama gitu, takutnya Haris Friza itu akan stop di situ, berhenti di situ dulu. Bukan berhenti selamanya, tapi kayak ada masa dia itu untuk tenang terlebih dahulu. Memang di beberapa artis atau public figure itu kadang setelah selesai projectnya udah selesai, udah bungkus, dia pasti akan ambil cuti dulu ya, minimal liburan dulu atau gimana gitu ya, menikmati masa-masa tenang gitu ya. Tapi hal tersebut mungkin juga bisa berlaku, bisa tidak untuk Haris Friza. Kalau misalkan memang ada tawaran yang menarik, mungkin tidak lama setelah itu dia akan mengambilnya ya. Jadi kalau misalkan ada penurunan, dia itu juga sudah ada semacam strategi-strategi yang akan dia lakukan. Kemudian juga ada nasihat juga pastinya dari para orang-orang di belakangnya ya, di balik layar itu juga pasti ada ya. Jadi saya doakan semoga Haris Friza tetap stabil. Kemudian juga kalaupun naik turun itu adalah sesuatu yang biasa di kehidupan ini. Yang penting saat kita turun, kita juga harus siap untuk bisa naik lagi dan juga bisa membuat kestabilan di kehidupan kita ini ya. Jadi saya doakan yang terbaik untuk Haris Friza. Dan teman-teman juga kalau misalkan kalian sangat mendukung Haris Friza ataupun juga menyukai sinetronnya, karya-karyanya, silakan dukung dan juga doakan juga untuk Haris Friza supaya karirnya, asmaranya ataupun juga hal yang lainnya ya, yang positif itu bisa terlaksana. Oke, dan ingat ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Guru undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.